Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ananda Soleh Soleha. How are you today? Before we starting our lesson today, let's say Basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Are you ready to study now? Jawabnya apa? Yes, I am ready. Baik, Ananda Soleh Soleha. Pagi ini Ustadz akan memberikan materi yaitu tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda apa? Ya, benda padat dan benda cair. Sekarang kita masuk ke benda yaitu yang ketiga, benda gas. Baik, Ananda Soleh Soleha. Benda diciptakan Allah dengan beraneka ragam wujudnya. Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari salah satu benda tersebut, yaitu benda gas. Benda gas ada di mana-mana. Udara yang kita hirup, setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Benda gas juga memiliki massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Contoh benda gas. Yang pertama yaitu ada balon udara atau balon yang berisikan gas. Terus yang kedua adalah gas LPG. Ini setiap ibu memiliki gas LPG. Kemudian asap. Nah, yang keempat yaitu awan. Ternyata awan juga termasuk benda gas. Mengapa LPG dikatakan wujud gas? Anyone knows? Ada yang tahu? Ya, kompor gas memerlukan tabung gas. Dalam tabung gas terdapat LPG atau dalam bahasa Inggrisnya adalah liquefied petroleum gas. LPG adalah benda berbentuk gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya yaitu lebih banyak. Apa saja kelebihannya? Coba apa saja? Kita lihat. Ya, kelebihan gas yaitu mudah dalam penggunaan. Terus yang kedua adalah lebih bersih, dan yang ketiga adalah lebih praktis. Nah, ternyata mudah dalam penggunaan, artinya mudah dimanfaatkan. Terus lebih bersih, dia enggak menyisakan minyak atau segala macamnya. Terus lebih praktis, ya, lebih hemat. Oke. Banyak asap di sekitar kita. Misalnya asap kendaraan, terus hasil pembakaran sampah dan asap pabrik. Apakah wujud asap itu? Ada yang tahu? Ya, asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal ini ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun, Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, berikut adalah contoh sikap sederhana. Yang pertama yaitu rendah hati. Artinya kita tidak boleh sombong. Terus yang kedua adalah secukupnya. Artinya mensyukuri apa yang kita punya. Terus yang ketiga adalah cermat. Cermat dalam hal mengeluarkan harta, memanfaatkan barang-barang yang ada. Terus yang keempat adalah
berbagi. Jika kita kelebihan harta, alangkah baiknya kita bersedekah. Artinya kita berbagi kepada orang yang kurang mampu atau kepada orang yang membutuhkan. Nah, terus yang kelima adalah hemat. Belanjalah secukupnya, jangan berlebihan atau boros. Karena boros merupakan salah satu sifatnya syaitan. Baik anak-anak saleh-salehah, kita lanjut lagi. Seringkali kita memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah ada timbangan selain berwujud benda padat? Tentunya tidak, karena timbangan harus kuat. Jadi bentuknya harus padat. Kalau cair dia terlalu lembek. Kalau gas dia nggak kelihatan. Jadi timbangan itu harus padat. Alat-alat timbangan untuk menimbang berat. Ya, perhatikan. Ini merupakan contoh timbangan beras. Nah, ini sering berada di toko-toko besar. Terus timbangan badan ini berada di puskesmas juga ada. Di sekolah juga ada. Terus timbangan kue ini biasanya ibu-ibu ya yang menggunakannya. Terus timbangan gantung ini untuk timbangan anak posyandu atau balita ya. Terus ini timbangan di warung-warung seperti di pasar pagi atau di pasar tradisional. Terus neraca. Ini untuk menimbangkan sama beratnya atau tidak. Nah, ini itu udah timbangan lama ini neraca. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Perhatikan berat benda 1 kilogram dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Coba kita lihat. Nah, perhatikan gambar di atas. Gambar 1 lihat menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, ini 1 kilogram gula sama dengan 10 ons. Nah, ini simbol onsnya. Nah, kemudian gambar kedua menunjukkan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ingat, 1 kilogram beras sama dengan 1000 gram. Terus gambar yang ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, ini tepungnya 1 ons. Timbangannya 100 gram. Nah, ternyata 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ya. Ini catatan penting untuk Anda soleh-solehah. Coba diperhatikan benar-benar untuk bisa menghitung berat. Berarti 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, 1 ons sama dengan 100 gram. 5 kilogram 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, ingat, 1 kilogram 10 ons, 1 ons 100 gram, 1 kilogram 1000 gram. Ingat. Ya. Perhatikan contoh yang pertama. 2 kilogram sama dengan 20 ons. Mengapa 20 ons? Karena 1 kilo 10 ons. Berarti 2 dikali 10 sama dengan 20 ons. Nah, kemudian 2 ons sama dengan 200 gram. Mengapa 200 gram? Karena 1 ons 100 gram. Jadi 2 dikali 100 sama dengan 200. Kemudian yang ketiga, 2 kilogram sama dengan 2000 gram. Kenapa 2000 gram? Karena 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi 2 dikalikan 1000 sama dengan 2000. Contoh yang kedua juga sama. 5 kilogram sama dengan 50 ons. 5 ons sama dengan 500 gram. 5 kilogram sama dengan 5000 gram. Nah, Anda soleh-solehah, untuk challenge hari ini yaitu silakan buka buku tematiknya. Yang pertama yaitu halaman 101, kemudian yang kedua halaman 103, dan yang ketiga halaman 106, dan yang keempat halaman 107, dan yang kelima adalah halaman 112. Semuanya mudah. Ya, semuanya mudah, nggak ada yang susah. Baik Anda soleh-solehah, mungkin itulah tadi materi kita pada pagi hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa Ustaz sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time.